Welcome back with me, Rofik Mujur. So, kali ini gue mau ngobrol sama Ajeng, dan kalian perlu tahu dulu siapa itu Ajeng, profesi dia apa, dia kerja, kuliah, atau apa. So, gue nggak mungkin kenalin, jadi karena ada orangnya langsung, udah join juga, langsung aja lah. Jeng, kenalin diri lo, Jeng. Iya, nama gue Ajeng. Gue sekarang kuliah, Umur berapa, Jeng, kalau boleh tahu? umur 17 tahun. 17 tahun. Oke. Lu kok sedikit anggun ya? Biasanya kan lo yang gue kenal Emang biasanya gue gimana sih? biasanya Biasa kan kayak aja gitu. kayaknya. Ini kok berbeda aja gitu penampilannya, nggak? Mungkin efek corona kali ya. Gimana, Jeng, corona, Jeng? Ya gini-gini aja lah. Ya, berat badan naik? Kayaknya sih nggak berani nimbang. Gue naik 6 kilo, bangsat ya? Asli nggak kelihatan ah. Pasti, gue naik 6 kilo, gila. Iya nggak kelihatan. Uh, lu kuliah semester berapa? Semester 6. Semester 6. Jurusan, kalau buat tahu fakultas apa? Hukum. Oke, anak hukum berarti ya. Berarti gue lagi berbicara sama anak hukum. Oke, jadi gini, Jang. Sebelumnya gue bilang dulu makasih nih lu mau luangin waktu lu buat ngobrol sama gue. Banyak orang-orang yang pengen dengar persepsi dari seorang wanita gitu. Jadi gini, gue kenapa gue ngambil temanya cewek bandel itu apa sih, definisi cewek bandel itu apa? Kenapa gue ngambil tema itu? Karena gini, kebanyakan orang bilang bahwa yang nakal itu cuma cowok. Oke? Dan itu berarti mereka menjatuhkan satu sisi aja lah yang dijatuhin. Menurut lu gimana? Waduh, berat ya. Kenapa juga ditanyanya ke gue? Gak tahu, gue nanya. Mungkin ada kejadian konyol di Ubin. Aduh, yang itu jangan dibahas, Pak. Itu gak dibahas. Aduh, cewek bandel apa ya? Definisi cewek bandel menurut lu apa? Ada nggak sih cewek bandel atau nggak ada? Dulu mungkin gue punya persepsi sama kayak orang-orang kebanyakan ya. Cuma sekarang ini persepsi gue mulai berubah nih. Berubahnya gimana? Gimana? Coba lu ceritain. Gimana ya? Ya dulu kan ngeliatnya kayak yang orang-orang pikirin lah. Bandel tuh ya bandel pada umumnya gitu. Apa namanya? Cuma sekarang ini entah karena mungkin pertemanan gue agak melebar ya kan, teman-teman gue jadi makin banyak. Bandel ini gue ngelihatnya jadi bukan suatu hal yang negatif banget gitu loh. Oke, jadi pandangan lu bandel itu bukan hal yang negatif. Bukan, gue nggak bilang sepenuhnya bandel itu bukan hal negatif, cuma nggak semua bandel itu negatif. Iya mungkin bisa dikatakan kayak gitu ya. Soalnya kadang kadar bandelnya orang tuh beda dulu yang harus dipahami gitu. Ketika orang bilang seseorang yang lain bandel, belum tentu menurutku bandel, begitu pun sebaliknya. Itu definisi bandel menurut lu? Bandel. Lu bisa mengatakan orang itu bandel kalau dia ngapain? Bandel gimana ya? Gimana? Ya mungkin ini deh, melakukan sesuatu yang tidak semestinya gitu. Melanggar norma lah dalam masyarakat. Maka itu bisa dibilang bandel. Iya. Ya, kalau dia nggak melanggar norma berarti nggak dibilang bandel. Kalau dia nggak melanggar norma berarti dia nggak dibilang bandel. Enggak, menurut gue. Tapi belum tentu orang yang nggak melanggar norma itu betul. Nah, gitu loh. Selingkuh itu melanggar norma? Selingkuh melanggar norma atau enggak? Selingkuh ya? Ada apa keterkaitan sama pembahasan sebelumnya nggak mengenai bandel? Ya ada. Gue nanya dulu. Menurut lu selingkuh itu melanggar norma apa enggak? Selingkuh melanggar norma atau enggak? Kalau itu gue bingung jawabnya. Tapi yang jelas gue tidak menyetujui adanya perselingkuhan. Gitu. Oke, berarti dari diri lu sendiri berarti perselingkuhan itu adalah bandel? Enggak bandel. Cuma itu hal yang tidak baik lah. Tidak baik.
sih. Intinya, Cuma kalau menurut ya. selingkuh nggak dikatakan bandel sih menurut gue. Selingkuh nggak bisa dikatakan bandel. Selingkuh, iya selingkuh itu kan gue nanya selingkuh itu melanggar norma apa enggak, dan lo nggak bisa jawab kan selingkuh itu melanggar norma atau enggak. Gue nanya kalau orang selingkuh berarti dia bandel apa enggak, dan lo bilang kalau orang selingkuh belum tentu dia bandel. Ah, Nah, tapi kalau persepsi gue ketika ada orang udah selingkuh, gue bisa mengatakan bahwa dia adalah bandel. Persepsi oke, gue. karena Kenapa gue bilang itu? Karena dia udah ngelanggar komitmen. berarti kalau orang yang melanggar komitmen bisa dikatakan bandel. Ya, itu gue. Menurut gue gitu. Kalau lu? Ya itu tadi gue bilang. Gue gimana ya? Lu gak mau apa ngejudge orang ya, lu gak mau ngejudge, gak mau kayak gitu ya. Karena gini loh, apa yang gue pikirkan, apa yang gue lihat gitu belum tentu orang lain sepemahaman sama gue gitu. Belum Ya, tentu orang lain gue gak peduli orang lain dengan argumen. pemahaman sama lu apa enggak. Gue cuma minta persepsi Iya, lu aja buat ngomong gitu. iya, gue tahu. Cuma gue Jangan itu nutup juga kuping nggak deh. mau. Enggak, gue juga nggak mau apa ya, memperlihatkan kalau gue tuh sepenuhnya benar gitu loh. Ya. Gue tidak akan memberikan statement yang ya jadi gue itu sebenarnya kalau dibilang main aman gimana ya? Gue tuh nggak mau memperlihatkan kalau argumen gue itu sepenuhnya benar gitu loh. Ya, ya. Dan kadang orang itu ketika menyampaikan argumennya seakan-akan memberi kesan kalau argumen orang lain itu salah gitu. Dia mungkin nggak sadar kalau dia melakukan hal itu, cuma kelihatannya seperti itu. Dan gue nggak mau kayak gitu. Lu pernah ngelakuin hal-hal yang melanggar norma? Ya pernah, manusiawi lah Pak. Berarti lu bisa dikategorikan bandel ya. Tapi kan kita nggak tahu norma apa yang lu langgar, kita nggak tahu. Ya. Bandel kan ada kadarnya Pak. Ya, ya. Pas Tadi kan lu kita bilang SD, kalau orang melanggar kan, norma berarti dia bandel. iya. Dan lu pernah melanggar norma. Iya kan? Iya. Ya. Iya, iyalah. Karena manusia nggak ada yang sempurna, bener dong. Iya, betul. Gini, ada orang bandel. Gue nggak tahu ini makanya kenapa gue milih lu buat jadi narasumber gue, karena gue pengen nanya ini ke lu. Ada orang bandel dan yang dihujat itu hijabnya. Menurut lu itu benar apa enggak? Nah, ini sebenarnya gimana ya? Gue mengenai statement ini dulu tuh gue termasuk orang-orang yang kayak, apa sih? Maksudnya gue bukannya gimana ya sama cewek yang berhijab terus bandel gitu. Bukannya gimana. Cuma gue tuh dulu mikirnya, aduh, mending kalau lo mau bandel buka dulu deh gitu loh. Hijabnya gitu. Dulu tuh gue mikirnya kayak gitu. Gue nggak masalah kalau lo mau bandel. Dulu pemikiran gue kayak gitu. Cuma agak sayang aja gitu. Karena orang kan melihatnya dari luar gitu. Dari bungkusan lo gitu ibaratnya kayak gitu kan. Tapi sekarang ini gue sih nggak pernah mengalami langsung, tapi gue pernah dengar cerita-cerita, pernah baca cerita-cerita orang-orang yang emang dia pakai hijab itu emang niat dari hati gitu. Terus dia bandel nih, karena menurut gue berhijab sama sifat orang itu nggak bisa di apa ya? Nggak bisa disamain ya, tapi Kan, gini Jang. iya. Tapi gini, akan ada orang yang pakai hijab sengaja nutupin biar orang memandang dia tuh nggak bandel. Tapi aslinya dia bandel. Nah ini kan ada beberapa tipe orang gitu loh. Ada yang apa namanya? Tadi kan lo nanya gimana pandangan lo tentang cewek yang bandel terus yang disalahin hijab. Kan tadi lo nanya kayak gitu. Kalau gue sih sekarang gue kurang sepakat ya sama itu, karena ketika dia bandel yang disalahin ya apa sifatnya dia, sikapnya dia gitu. Bukan hijabnya gitu. Berarti kita kan, nah itu balik lagi, kita nggak tahu dia pakai hijab apakah emang dari hati ataukah emang mau menutupi sesuatu, kan kita nggak tahu gitu loh. Dan kita juga nggak bisa ngejudge gitu. Ya, berarti kalau ada orang yang sengaja pakai hijab hanya untuk nutupin bahwa orang ngelihat dia baik, berarti itu salah. Ya, gue sih termasuk orang yang
mending kalau lu emang belum siap atau emang nggak bener-bener, mending nggak usah gitu. Itu Kalau aja sih. kalau gue boleh tahu lu pakai hijab dari kapan? Dari SMP. SMP. Hmm. Kenapa lu berniat pakai hijab? Sedangkan kan anak-anak pada SMP pada umumnya yang gue tahu, lu seangkatan juga sama gue gitu kan, kita seumuran. Maksudnya anak-anak biasanya pada SMP itu kan belum mau pakai hijab karena gerah, takut nanti mukanya belang atau apa. Nah, kenapa lu pada saat SMP lu udah punya pola pikir untuk pakai hijab? Pas SMP itu ya mungkin masih anak-anak ya, sebenarnya kepengenan gue tuh udah dari SD, kayak ngeliat orang pakai kerudung tuh aduh pengennya, cuma apa namanya masih goyang gitu. Enggak, masih kayak ngeliatin rambut bagus gitu kan waktu SD. Terus pas SMP gue punya nazar gitu sama nyokap gue, adalah perjanjian sama nyokap gue ya ketika hal Gak boleh ini diceritain tuh. enggak boleh ceritain. Oh, gitu. Nah, kalau boleh tahu tentang apa? Ya pokoknya ada suatu hal, gue bikin perjanjian sama nyokap gue ketika hal ini terjadi, gue harus berhijab gitu. Itu perjanjian itu dilakuin pas Nah, SMP? pas SMP. Iya, pas SMP. Nah, terus terjadilah akhirnya, enggak. SMP emang gue udah pengen pakai hijab. Cuma di rumah kalau pergi itu gue nggak pakai hijab. Tapi kalau ke sekolah pakai hijab. SMP kelas berapa lu mulai hijab? Dari kelas 1. Dari kelas 1 tuh gue udah kayak, ya udah karena emang dari SD kan udah mulai ada kepengenan kan. Terus apa namanya pakai hijab, tapi gue kalau nongkrong sama teman-teman rumah gue masih yang nggak pakai hijab kayak gitu gitulah. Pergi kemana-mana nggak pakai hijab, sampai akhirnya ada perjanjian itu sama nyokap gue. Kalau hal ini terjadi gue harus pakai hijab full gitu, keluar rumah juga harus pakai hijab gitu walaupun nggak ke sekolah. Akhirnya itu terjadi, jadinya sampai sekarang deh kalau keluar rumah pakai hijab sampai kuliah sekarang gini. Lu pernah dijudge sama orang karena pakai hijab? Pernah nggak? Dijudge, gue nggak menilai itu dijudge, tapi ya dicengin pernah lah, karena kan tadi gue bilang ya manusia kan pernah bandel ya kan. Kan saya gimana berhijab kalau dari gue boleh tahu? SMP kan dari SMP sampai kuliah. Terus kan tadi gue bilang takaran bandel orang kan beda-beda gitu ya. Dari SMP sampai kuliah ya ada lah, namanya saya pernah bandel gitu kan, ada lah diceng-cengin kok. Ya iya, maksud lu kenapa gini? Diceng-cenginnya tuh gimana gitu, maksudnya kayak lu jangan sosok gak usah munafik deh pakai hijab padahal lu masih gini, dicenginnya tuh gimana kalau gue boleh tahu? Ya iya kayak gitu, apa namanya pernah kayak gitu juga kayak jangan munafik deh lu bla 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 gitu, tapi ya udah bercanda-bercandaan aja gitu. Gak masukin ke hati tuh? Enggak lah, gue anak Ada sih kecil dikit banget. ya. Kenapa? Ada dikit masukin ke hati ya. Enggak. Gue kalau lagi nongkrong ya udah bercanda, gue nggak pernah masukin hati. Tapi ketika lu ada orang yang hujat itu, lu sempet nggak pada saat lu dihina kayak gitu dan lu dikata-katain kayak gitu, sempet kepikiran di otak lu untuk kayak enggak, kayak gue harus lepas hijab deh? Sempet nggak kepikiran kayak gitu? Enggak sih, gue nggak pernah. Cuma ya? kalau dulu tuh waktu masa-masa sekolah tuh kayak ih seru ya kalau nggak pakai hijab gitu. Itu tuh sempat kepikiran waktu masa-masa sekolah. Ya. Tapi ya udah sih, lama-lama malah kalau nggak pakai aneh. Ya. Karena sebenarnya sih cewek-cewek pakai hijab itu lucu. Gue ngerasa gitu, Bukan lu ya, bukan lu, tapi gue ngerasa gitu. Gue pribadi punya mantan pakai kerudung cuma 1. Oh iya, gue tahu tuh. Ngira-ngira aja, kayaknya sih gue tahu. Tadi gue ngomong sama Adelka bilang, Fik, gue boleh sebutin mantan lu yang pakai hijab itu? Gak bilang, anjing jangan ngomong lu. Lu gila kalau ngomong itu mah. Ya udah biar Adelka itu. Ya, gue nggak sebut merek lah. Berarti sejauh ini lu ngerasa nyaman-nyaman aja pakai hijab? Nyaman sih gue. Panas ada ya, panas? Ya kalau itu kayaknya semua wanita berhijab pasti ngalamin sih kayak gitu. Maksudnya tapi sepanas-panas itu. Katanya yang gue tau katanya kalau orang pakai hijab itu bisa jadi ketombean. Ya gak juga sih, tergantung orangnya. Kalau bersih mah gue berarti dibohongin sama gak bakal. Lu punya cowok?
Kalau ketawa gue Apa sih ada aja. pertanyaan kayak gini? Aku nggak suka ditanya-tanya kayak gini. Punya bilang punya, nggak punya bilang nggak punya. Anel kan tadi gue tanya bilangnya punya. Ya kan mungkin penonton gue Iya. mungkin mau tahu ide punya cowok nggak sih? Mungkin ada yang pengen Oh kenal. ya udah, Ada yang tahu. punya. Samain aja kayak Nelka. Gue anaknya suka sama-samain. Ya berarti benar punya dong. Ya, begitulah. Beneran punya atau cuma bohongan doang nih? Bohong melanggar normal loh. Berarti bandel kalau bohong. Ah, gitu ya? Ya iya. Tapi kan kalau menurut gue sih, ya udahlah. Maksud gue Punya kalau berarti. menurut gue sih gak bandel. Berarti punya ya? Punya cowok ya? Ya, coba penontonnya Rofik kira-kira aja. Oke, maaf untuk teman-teman semua yang nonton konten ini, kalian tidak bisa kenal dengan Ajeng walaupun nama lengkapnya ada di bawah, tapi kalian tidak bisa kenalan sama dia karena dia sudah punya cowok ya. Jadi janganlah, jangan Jadi gitu. kira-kira aja lah. Menurut kalian gimana? Jadi sebenarnya bukan penonton gue yang kepo, tapi gue yang kepo. Gak apa-apa. Itu nanti kita di belakang aja, Pi. Oh siap. Nanti PC aja lah ya. Iya, PC. Oke, lu pernah ngelakuin kesalahan gak selama lu pakai hijab? Pernah ngelakuin, kenapa? Pernah ngelakuin kesalahan gak ya menurut lu? Shit man, gue pakai hijab dan seharusnya gue gak ngelakuin ini gitu. Oh iyalah, pernah lah. Nah, berapa kali? Sekali, 2 kali, 3 kali mungkin? Berapa kali? Ya beberapa kali lah. Beberapa kali. Maksudnya, soalnya nggak tahu ya, gue nggak tahu sih harus bersyukur apa enggak. Cuma ketika gue bandel, itu gue cepet sadar, tapi nggak cepet berubah gitu. Sadar terus balik lagi. Itu salahnya saya. Iya kayak, aduh, kayaknya harusnya nggak gini nih. Gitu. Tapi kayak gitu lagi, gitu. Ya manusia lah. Tapi lu ngerasa bahwa lu seharusnya nggak ngelakuin itu? Karena lu pakai Iya. hijab? Atau lu seharusnya nggak ngelakuin itu karena itu salah? Atau karena lu pakai hijab jadi lu nggak boleh ngelakuin itu? Karena salah. Karena Salah dan gue emang nggak enak aja sama hijab. Iya, walaupun itu salah tapi kan enak. Gimana? Gue ngeliat lu jadi kangen gue mau Ubin. Cil. Ini nanti penontonnya pada kepo nih. Ada apa? Ajeng Rofik dan Ubin ya kan? Aduh, tapi ya lu gitu lah punya saran nggak, maksudnya kayak lu punya pesan-pesan nggak buat orang-orang di luar, cewek-cewek yang belum berhijab atau apa gitu? Maksud gua kan hijab sekarang itu kan nggak bisa dihujat atau apa ya, hijab juga bisa dijadikan salah satu fashion gitu. Kalau dari gue sih ya, sejujurnya dari lubuk hati gue yang paling dalam, memang kalau sudah memantapkan hati pakai hijab sih, alangkah lebih baiknya menghindari hal-hal yang tidak semestinya gitu kalau menurut gue. Sebenarnya sih gue lebih sepakat kayak gitu. Cuma ketika lo ya mungkin namanya masih muda ya, masih nyari jati diri, masih pengen ini itu, pengen ngerasain ini itu. Jadi ya saran gue ketika lo udah mantap berhijab terus lo melakukan hal-hal yang gak seharusnya, jangan, gue sih berharap jangan dilepas hijabnya sih, kecuali untuk orang-orang yang berhijab cuma mungkin entah gaya doang, entah gimana lah, atau kepengenan sesaat gitu. Kalau soalnya hijab gitu ya. Iya, karena gue selalu menyarankan ketika teman-teman gue yang gak berhijab tiba-tiba ngomong, "Jeng, kayaknya gue pengen berhijab." Gue pasti ngapain gitu. Lu udah mantep gitu. Lu udah yakin, kalau enggak mending gak usah. Gue selalu ngomong kayak gitu. Daripada lepas pasang gitu. Daripada kayak gitu mending gak usah. Jadi buat teman-teman yang udah mantap berhijab terus tapi masih kepo sana sini ya kan, kepo melakukan banyak hal, namanya masih muda ya kan, untuk melanggar norma-norma gitu. Ya mungkin gitu kan, ya kalau menurut gue sih ya sebisa mungkin dipertahankan hijabnya gitu. Dan kalau bisa sih sebenarnya kalau emang lu udah rasa kepo lu sudah tersampaikan, mending udah gitu, stop gitu. Ya, tadi lu gue nggak tahu ini lu bilang ini benar apa enggak, lu punya cowok apa enggak, tapi bukannya orang kerudung itu nggak boleh punya pacar? Gini loh, gimana ya? Ini nanti jatuhnya
kita jadi debat ngebahas agama lagi nih. Apa-apa. Aku pengen tanya dari hijabnya gitu. Gue kan nggak tahu kalau pakai hijab itu dosanya apa gitu kan. Kalau nggak pakai hijab kayak gimana gitu. Dan mungkin Anda nggak tahu ya? Gue nggak tahu apa-apa. Dan mungkin lu pakai hijab itu nggak tahu. lu punya paham tentang agama dan makanya kenapa lu pakai hijab gitu kan. Ya gini sih. Ini kan sebenarnya proses pembelajaran ya. Maksudnya dalam hal gue pakai hijab pun mungkin banyak perilaku gue atau cara berpakaian dan sebagainya itu belum benar, sesuai yang seharusnya gitu loh. Kan kita kan iya kan kita dalam hidup kan udah ada aturannya, udah ada pedomannya gitu. Ya gue juga merasa gitu, gue sebagai manusia masih banyak kurangnya, masih banyak salahnya gitu. Karena kan emang ini kan proses pembelajaran. Jadi ketika ngomong orang berhijab bukan yang nggak boleh pacaran kan gitu. Kalau dalam agama gue ya jadi ya kalau misalnya masalah orang pacaran bukannya lu berhijab, kalau orang berhijab bukannya nggak boleh pacaran. Ya memang sebenarnya pacaran itu kan kalau dalam agama gue sebenarnya tidak boleh ya. Cuma kan gimana ya, namanya kita masih tahap belajar gitu loh, belum kenapa? Enggak, lanjut. Terus Kenapa? belum apa ya? Belum kalau dari gue sendiri tuh gue belum bisa sepenuhnya untuk mengikuti aturan yang ada gitu. Sebenarnya bukannya belum bisa sih, mungkin kayak belum nggak tahu sih. Jadi masih kayak begitulah, susah dijelaskan. Ya masih butuh. Ngerti gak sih? Ya masih butuh ilmu banyak lah buat belajar gitu. Iya gitu, masih proses pembelajaran lah intinya. Gini, gue mau nanya satu hal sama lo ya. Kalau ada orang pakai hijab, dengar nggak? Iya. Kalau ada orang pakai hijab, terus suatu ketika dia ketemu cowok, ya, suatu ketika dia ketemu cowok dan cowoknya itu maksa dia buka hijab. Terus? Hanya untuk dilihat sekali buka hijab. Gimana? Hanya untuk dibuka sekali di depan cowoknya aja gitu, nggak dibuka di umum gitu, dibuka sekali di depan cowoknya, sekali aja. Oke? Terus? Menurut itu salah, Pak? Iya. Menurut gue iyalah, menurut gue salah lah, karena ya ini kan menurut pandangan gue ya, gue juga nggak bisa bilang gue melakukan hal yang gue bilang. Apa? Gue nanya pandangan lo, karena belum tentu orang punya pandangan yang sama lu gitu, beda juga gue nggak. Iya, dan ini kan pandangan gue, dan kadang belum tentu juga gue melakukan apa yang menurut gue benar, ya. Apa yang jadi pandangan gue gitu. Kalau menurut gue sih sebenarnya itu salah ya, karena pertama, apalagi kalau kasusnya masih pacaran gitu. Ini kan udah lo masih pacaran, komitmen lo belum jelas gitu, terus lo maksa cewek lo buat buka hijab di depan lo doang gitu, lalu sokap gitu menurut gue ya. Lo siapa anjir? Tapi lo nggak ngebolehin gue buka hijab depan orang, tapi ngebolehin gue buka hijab depan lo. Lo siapa? Lo kan ya cuma pacar doang gitu. Pacar nggak abadi berdua. Berarti menurut itu salah ya? Iyalah. Tapi kalau seandainya nyuruh lu buka hijab suami lu? Kalau gue tanya dulu alasannya apa? Gak apa-apa, dia pengen di depan suami gue. Enggak, beda konteks. Kalau buka hijab depan dia kan lu udah sah dong. Dia pengen lu buka jalan tapi tanpa hijab. Ini patut dipertanyakan. Kayaknya gue salah pilih calon imam kalau kayak gitu. Oke. Jawaban yang sangat bagus ya. Salah milih ya. Udah Dika bisa bilang salah gitu ya. Iya dong. Benar dong. Berarti lu yang salah, bukan cowoknya yang salah berarti ya. Iya, mungkin berarti
Gue yang salah. Ini kalau contoh kasusnya gue ya, berarti gue yang salah. Pilih. Yang salah buat milih ilmu buat lo. Plus minusnya nggak sih pakai hijab tuh? Plus minusnya. Gue kan nggak pakai hijab, jadi gue nggak tahu gitu. Gue mau nanya aja. Plusnya, kalau buat cewek-cewek sih ya, ini plusnya itu kalau hujan nggak langsung kena rambut. Terus kalau panas nggak langsung mentereng banget ke kepala. Terus apa ya? Kadang juga bisa kalau pakai hijab yang benar, kita bisa menutupi pipi cabi kita. Terus apa ya? Sebenarnya banyak sih. Ya nggak cabi sih, ini gendut aja. Kalau cabi kan gemes. Ya, kan lu gak gemes. Terus apa lagi ya? Kalau orang yang udah lama pakai, karena saking udah biasanya, jadi kayak nggak nemu plus yang banyak gitu loh. Ya kita mah pakai aja gitu. Karena udah ngerasa kayak kalau nggak pakai malah aneh gitu. Ya. Dan kalau yang gue tahu karena gue punya mantan juga pakai hijab, yang gue tahu kalau positifnya itu adalah nilai plusnya itu ketika lo pakai hijab lo nggak bakal digodain cowok. Dan pertanyaan gue satu, apakah ketika lo pakai hijab lo pernah digodain cowok? Pernah. Itu nggak jadi patokan sih kalau menurut gue. Karena kalau menurut gue ya, cowok tuh, kan gue juga nongkrong nih. Kadang temen-temen gue juga kalau mau ngegodain gitu, ibarat kata ngegodain dalam hal bercanda sebenarnya gitu kan. Oh enggak, ini kayak bercandainnya bukan temen lu ya, ini beda. Lu lagi jalan tiba-tiba lu digodain sama orang. Iya, iya, maksudnya gue juga pernah ngeliat temen-temen gue ngegodain orang lain gitu. Iya. Misalnya gue lagi nongkrong, temen-temen gue ngegodain orang lain yang berhijab juga. Ada di situ padahal konteksnya bercanda. Jadi kalau menurut gue, hijab tuh nggak jadi patokan lu gak bakal digodain sih kalau menurut gue. Kalau emang pengen ngegodain mah ngegodain aja cowok. Aja berarti nggak ada urusannya ya, lu nggak bakal digodain kalau pakai hijab. Ya nggak ada urusannya sih kalau menurut gue iya. Karena Cuma emang kalau gue kan ekstrim. Kalau gue digodain, gue godain balik. Jadi kita lagi apa ya? Nggak bercanda guys. Tapi ada juga gini, beberapa orang gini. Mungkin gue nggak tahu ini benar atau salah, gue nggak tahu ini yang menurut pandangan gue, menurut gue ini salah. Ketika ada orang butuh uang dan mereka mau kerja ke suatu tempat dan orang tersebut harus diwajibkan untuk membuka kerudung. Dan ketika dia kerja di manapun itu nggak diterima dan cuma satu tempat itu yang menerima dia, tapi syaratnya harus buka kerudung. Dan dia nggak punya uang sama sekali untuk biayain orang tuanya. So, menurut lu itu salah apa enggak sih? Menurut gue? Ya. Menurut gue, orang berarti pihak yang nyuruh buka kerudung kan menurut gue salah apa enggak? Oh, apa enggak. Si orang yang buka kerudung ini? Cewek ini. Iya. Menurut gue Allah pasti memberikan rezeki di tempat yang lain. So, berarti menurut lo nggak usah kerja di tempat itu? Iya, menurut gue ya. Kalau itu kejadian di lu? Oh, gue nggak bakal kerja di situ. Lu lebih baik nganggur sama keluarga lu nggak makan? Ya kan gue bilang, Allah itu pasti ngasih. Ini konteksnya udah nggak ada kerjaan sama sekali. Ini konteksnya udah nggak ada kerjaan sama sekali. Iya, cuma gue percaya akan hal itu gitu loh. Lu bakal ngasih rezeki gitu ya? Iya. Setiap manusia kan ada rezeki masing-masing. Udah susah ya kalau pembahasan udah kesana ya. Dia mainnya langsung ke Tuhan gitu ya. Mau gimana, nggak bisa disanggah lagi gitu. Enggak. Cuma ya ibaratnya gue percaya setiap orang tuh ada rezeki masing-masing lah gitu aja. Amit-amit lah, gitu gue pengen nanya mau amit-amit nih. Amit-amit ya gue nanya nih. Amit-amit suatu ketika lu ditodong sama orang, ditodong sama beberapa cowok. Oke, dengan ancaman lu bakal dibunuh kalau lu nggak mau buka kerudung. Gak masuk akal sih. Kan gue juga ditodong. Ditodong. Terus kalau dia nodong gue atas alasan apa? Cuma pengen lihat gue nggak pakai kerudung. Nggak tahu, mungkin karena dia kepo aja. Karena gini,
ada beberapa artis yang sangat amat terkenal dan mereka dibayar mahal untuk buka kerudung, dan ada beberapa yang ngelakuin. Ya, dibayar mahal mereka Ya. ngelakuin itu, dan suatu ketika anggap aja amit-amitnya gitu, lu kena di posisi yang kayak gitu, lu dipaksa buat buka kerudung mungkin karena mereka kepo atau apa, ya gak ada yang tahu gitu. Lu tetap nggak mau buka kerudung? Enggak. Sampai kapanpun walaupun lu ditusuk? Ya. Ancamannya nyawa. Gimana ya? Ancamannya nyawa ya. Ya iya pokoknya enggak lah. Enggak bakal mau. Karena enggak. Berarti emang Ajeng itu pakai kerudung emang udah niat ya. Ya sebenarnya gimana ya, kalau gue itu jatuhnya proses nyaman gitu loh, karena dari awal kan gue bukan apa namanya, bukan salah satu cewek yang tiba-tiba pengen deh pakai kerudung gitu, kayak dari hati yang bener-bener entah hidayah entah dapat apa gitu kan. Nah kalau gue kan proses gitu loh, proses yang awalnya mungkin dulu tuh kayak cuma kepengenan doang karena masih kecil, terus lama-lama karena biasa jadi terbiasa gitu. Berarti lu bisa pakai kerudung itu bukan dapat hidayah, tapi lu terbiasa dari orang tua lu atau terbiasa dari diri lu sendiri? Terbiasa ya karena nyokap gue juga, ya karena waktu itu dulu waktu gue kecil tuh ngeliat orang pakai kerudung bagus aja. Tapi berarti lu dapat beberapa kebiasaan itu dari orang tua lu juga berarti ya? Ya, Berarti bisa nanti dibilang kalau gitu. ketika lu nikah lu punya anak, berarti lu bakal ajarin mereka juga buat pakai kerudung. Iya, Untuk jadi iyalah itu terbiasa. kan wajib. Kenapa? Untuk jadi terbiasa gitu pakai kerudung. Iya, Ya. cuma kan ya pelan-pelan gitu. Nggak bakal maksa juga, cuma Kalau gue mau nanya lagi, kalau seandainya ada orang tua maksa anaknya pakai kerudung, tapi anaknya belum ada niat dari dirinya sendiri. Karena yang gue tahu gini, yang gue tahu di agama Islam ya, kalau gue nggak salah di agama Islam yang gue tahu bahwa ketika lu tuh diwajibin pakai kerudung. Karena kalau lu nggak pakai kerudung, sehelai rambut itu bisa kena berapa dosa gitu kalau dilihat sama orang. Gue nggak tahu ya, gue nggak begitu agamais lah gitu. Menurut lu, ketika sesuatu yang dipaksakan, apakah itu bagus apa enggak? gue pernah punya pengalaman temen yang kayak gini juga gitu. Hmm. Nyokapnya minta banget buat dia pakai kerudung. Sebenarnya dia nggak mau, sampai akhirnya dia pakai kerudung. Tapi jadi gimana ya, sering ngeluh gitu loh, nggak mau gitu. Dan jadi Sampai akhirnya sampai akhirnya dia buka kerudung gitu loh. Dan gue posisinya di situ emang dari awal tuh gue bilang, kalau emang lo nggak niat, belum mau gitu ya, mending nggak usah gitu. Lo mau dipaksa kayak gimana pun, karena sesuatu hal yang dipaksa itu hasilnya pasti nggak baik. Jatuhnya tuh jadi setengah-setengah. Dia oke nih, udah disuruh nyokapnya pakai kerudung kan, dia pakai kerudung. Kocaknya gini, dia kalau kuliah pakai kerudung kan, kalau main dari rumah pakai kerudung, nyampe tempat main dibuka. Apa nggak anjay dia? Anjay banget itu. Ya kan? Gue kayak, gokil loh. Sampai yang kayak gitu, gue maksudnya, kalau emang lu belum niat, mending lu ngomong langsung gitu. Orang tua tuh pasti mengerti gitu. Pasti mengerti sesuatu hal itu nggak bisa dipaksakan gitu. Nanti pasti ada masanya gitu. Kenapa? Berarti orang tua yang kayak gitu salah ya? Ya gue nggak bisa bilang salah apa bener sih. Kalau lu Tapi jadi kalau orang tua, saran lu dari maksa gue sih anak lu jangan atau gimana? dipaksakan. Kenapa? Kalau lu jadi orang tua, lu bakal maksa anak lu atau gimana? Gue nggak memaksakan, cuma gue kan akan memberitahukan kalau ada anjurannya gitu. Dengan cara apa? Ada aturannya nih, diwajibin. Ya ngasih tahu pelan-pelan lah. Kan dia juga, anak kan pasti juga ngeliat ke orang tuanya kan, background orang tuanya kan. Jadi kan mulai besar, mungkin dia mulai kepo, mulailah gue masuk doktrin-doktrin ya kan. Doktrin-doktrin yang benar tentunya. Gitu. Kalau misalnya dia sadar kan alhamdulillah. Kalau dianya belum sadar ya udah gitu, nggak usah dipaksain. Tapi ngaruh nggak sih pakai kerudung apa enggaknya itu dari lingkungan? Ngaruh atau enggaknya bisa sih, bisa jadi sih. Ada kok beberapa orang yang kayak
ngerasa aneh karena lingkungannya pakai kerudung semua. Akhirnya dia pakai kerudung. Ada aja orang yang kayak gitu. Padahal agamanya bukan Islam ya. Ya enggak dong. Oh, enggak. Ada juga yang kayak gitu yang Oh, mayoritasnya Islam terus dia jadi kayak belajar, kepo. Itu juga banyak loh kasusnya kayak gitu. itu mantan gue yang beda agama kan gitu. Oh gitu. Yang mana tuh? Nggak tahu ya. Yang baru mau ngechat akhir-akhir ini. Siapa? Itu loh yang tuh. Bukan. Oh beda lagi. Banyak banget Anda ya. Banyak, saya mah pacarnya banyak saya. Oh gitu. Yang Gak pacaran apa-apa namanya juga anak muda. Gitu. Jadi berarti lu bisa dapat hidayah untuk pakai kerudung, lu bisa dari lingkungan lu bisa ngubah lu sampai lu bisa jadi pakai kerudung, sama lu bisa dapat lu bisa pakai kerudung itu karena kebiasaan juga berarti kayak gitu ya. Iya, banyak hal sih yang mempengaruhi orang buat pakai kerudung sampai akhirnya mantep gitu. Tapi apa sih faktor orang gini, banyak public figure yang ngebuka kerudung karena mereka stres. Ya, Ada yang kalau nggak salah yang cerai akhirnya jadi buka kerudung, ya. ya kan? Ada yang suaminya meninggal dia jadi buka kerudung. Ya. Menurut Kalau lu sebagai cewek pandangan lu apa? Maksudnya kenapa mereka bisa sampai segitunya gitu, sampai ngebuka kerudungnya gitu? kalau menurut gue ya, yang gue pernah lihat dan gue beberapa tahu, itu biasanya mereka itu awalnya nggak pakai, terus dia pakai sampai akhirnya dia buka lagi gitu. Kan rata-rata kayak gitu Ya, ya. ya, ya, ya. Kalau menurut gue, mereka mungkin nggak menemukan hal yang mereka cari karena ketika mereka memutuskan untuk berhijab itu kan dia udah dalam usia dewasa gitu. Dia udah ibarat kata apa ya, udah mengalami banyak hal gitu. Ya. Dan mungkin ketika dia pakai hijab gitu, dia mengharapkan hal lebih gitu di dalam kehidupannya. Tetapi ketika dia udah berhijab, ternyata dia tidak mengalami perubahan gitu loh. Apa yang dia cari dia nggak ketemu gitu loh ketika dia berhijab. Akhirnya dia lepas. Yang gue tahu sih beberapa ada yang kayak gitu loh. Dia tidak menemukan hal-hal yang seharusnya dia temukan gitu menurut dia. Makanya dia buka lagi. Kayak gitu. Kalau menurut gue sih ya gimana ya? Ketika lo sudah menurut gue bukan dia tidak menemukan sih, mungkin dia risetnya kurang banyak ya. Mungkin dia kurang belajarnya kurang dalam lagi, kurang banyak lagi gitu mungkin. Tapi yang lo tahu tentang syariat Islam tentang pakai kerudung itu apa sih? Waduh berat banget Pak bahasa lo. Hmm? Jangan bahas keagama dong. Gue mau tahu. Gue takut dibully netizen. Yo, yang lo tahu. Skip. Bukan apa-apa ya guys, maksudnya gini loh. Kadang tuh gue beberapa hal yang lo tahu aja. Enggak, kadang tuh gue agama ini kan krusial. Jadi kadang tuh gue nggak bukan yang nggak mau, cuma kayak merasa apalah aku ini yang ilmunya tidak seberapa gitu berbicara tentang hal yang krusial gitu. Jadi aku tuh gitu. Iya, tapi kan gue juga kan gue bilang gue hanya gini deh, gimana ya? Gini, nggak usah mikirin orang. Gue nanya buat gue, ilmu buat gue, karena gue nggak tahu. Iya, gue tahu. Cuma kan kalau dari pengalaman gue, itu kenapa gue sampai bertahan sampai lo tes segala macem gue tetap bertahan sama hijab gue karena gue merasa nyaman gitu sama hijab gue dan gue tahu apa namanya gue udah merasa nyaman gitu sama hijab gue gitu loh dan gue tahu ada anjurannya untuk apa namanya wanita tuh menutup auratnya gitu kan jadi ya gitu aja sih. Gue nggak mau bicara tentang agama terlalu dalam karena takutnya kan ya namanya saya hanya manusia biasa yang ilmunya masih cetek banget kebecekan ya kan. Jadi nggak mau ya seenggaknya kan lo udah kalau ada yang tahu bisa kasih tahu ya seenggaknya lo udah belajar untuk jadi Kenapa? orang yang taat dengan agama lah gitu ya. Iya.
Ya, proses, Iya, lu proses. maksudnya seenggaknya lu udah menjadi orang yang belajar untuk mengikuti syariat Islam gitu kan. Intinya kan gitu kan. Iya, Ya, iya, walaupun iya, belum iya. sempurna, tapi seenggaknya lu udah belajar dari hal-hal kecil, salah satunya menggunakan kerudung, ya kan? Ih, cerdas banget deh Anda. Bagus jadi moderator nih, bisa menyimpulkan. Nah, gini, gue masih bingung sama beberapa cewek tuh yang ngerasa bahwa gue gue pakai kerudung itu biar gue bisa dapet cowok baik. Ada beberapa orang yang ngomong ke gue kayak gini, Fik, lu tau gak sih gue bisa dapet cowok baik itu karena gue pakai kerudung. Dulu ketika gue nggak pakai kerudung, gue dapetnya cowok bejat, gue dapetnya cowok mesum, gue dapetnya cowok, wah nggak bener deh cowok-cowok yang nggak bener. Tapi ketika gue pakai kerudung, gue dapet cowok baik, gue dapet cowok alim, gue dapet cowok ngaruh apa enggak? Enggak sih kalau menurut gue. Nggak ngaruh. Kalau emang dasarnya dia baik mah, baik aja gitu loh. Soalnya kalau yang gue lihat ya, kebanyakan anak muda sekarang juga belum terlalu memperhatikan, kalau menurut gue nih, belum terlalu memperhatikan masalah untuk cowok ya, masalah cewek. eh, dari sisi cewek juga deh, masalah cewek nih, gue harus berhijab untuk dapet cowok baik tuh kalau menurut gue juga belum belum se ekstrim itu gitu. Gue juga belum menemukan hal itu karena banyak kok orang yang gak berhijab dapetinnya orang yang baik-baik banget gitu. Nah, Ada juga orang yang berhijab dapetinnya cowok yang bejat juga banyak banyak gitu apa? kan. Gue nggak tahu loh itu. Ada aja, Ada ya. ada Oke. aja gitu. Berarti nggak ngaruh kayak gitu, Kayak nggak gitu. ngaruh sama sekali ya. Nah, kalau menurut gue nggak ngaruh. Tapi yang gue tahu kalau gue nggak salah lo boleh benerin yang gue tahu gini, yang gue tahu bahwa ketika lo berbuat baik, ketika lo ngikutin syariat agama lu gitu, maka lo bakal nemuin cowok baik juga. Karena cewek baik bakal ketemu dengan cowok baik. Yang gue tahu gitu. Ya memang maksudnya, tapi kan di sini tadi konteks lu tuh kan berhijab. Ya, ya, Orang sekarang berhijab belum tentu baik. ya. Hijab belum tentu jadi Masih banyak juga. patokan untuk Ya baik. balik lagi ke omongan yang pertama kan masih banyak juga cewek-cewek hijab yang masih suka ngelanggar norma gitu kan. Ya, betul. Jadi enggak, ya gue setuju akan hal itu gitu. Jodoh kita tuh cerminan diri kita gitu. Tapi apa namanya, kalau masalah berhijab baik itu kan ya sekarang ya gue ngomongin diri sendiri aja, menurut gue juga gue belum belum begitu baik kok. Hmm. Kayak gitu. Tapi ada beberapa gini, gue ketika ada orang yang kayak dia nggak mau berteman sama teman-teman yang nggak hijab, dia maunya teman-temannya yang pakai hijab doang ditemenin sama dia. Jadi kayak lu beda geng sama gue karena lu nggak hijab. Maksud gue itu kan suatu apa ya? Kalau mengintimidasi Terlalu ini. orang. Ya maksud gue kenapa lu bisa intimidate orang kayak gitu kan nggak boleh gitu. Maksud gue kenapa gitu? Ya mungkin dia terlalu apa ya, nggak mungkin nih pandangannya belum begitu luas gitu untuk melihat orang yang berhijab dan tidak berhijab. Ya memang untuk wanita muslim kan diwajibkan berhijab. Cuma kan balik lagi, itu kan diawali dengan niat. Kalau emang dan sesuatu hal itu kan nggak bisa dipaksakan. Jadi kalau menurut gue untuk sampai menyekat diri berteman hanya sesama gue aja gitu, yang beda dari gue nggak mau, itu sih terlalu ekstrim sih kalau menurut gue. Lu nggak kayak gitu ya? Kurang, kenapa? Lu nggak kayak gitu ya? Lu berteman sama siapa aja? Enggak sih, kalau gue mah berteman sama siapa aja. Ya buat Nggak ada kalian benefitnya nonton kalau juga buat gue kalau gue nyari orang yang sama kayak gue doang gitu. ya. Buat siapapun yang nonton ini mau berteman sama Ajeng silakan di DM tuh namanya kelihatan banget jelas tuh Ajeng Karima Ramadhani tuh ya. Bisa DM. Hati-hati ya dia. Ya boleh. Aku berteman dengan siapa aja. Nah, kalau gini, ada beberapa cowok yang milih cewek, gue mau cewek gue tuh hijab. Kenapa? Karena cewek-cewek hijab itu pasti baik semua. Ini pandangan gue ya. Dan uh, apakah sebaliknya dengan pemikiran cewek? Gue mau pilih cowok tuh yang rajin sholat, rajin ibadah, rajin ini, karena dia pasti baik. Lu gitu juga nggak? Ya gue sih kalau gue pribadi ya gue seneng lah punya atau ngeliat atau tertarik sama cowok yang kalau tadi lu sebut rajin ibadah gitu baik, itu iyalah pasti semua cewek pasti pengennya kayak gitu. Kalau buat jadi takaran apa namanya baik ya seseorang itu,
Tergantung sih. Kalau dari gue sih ya gue seneng lah, maksudnya ngeliat cowok yang baik gitu sama sama orang-orang di sekitarnya baik, sama apa namanya rajin ibadah, berarti kan dia hubungannya baik juga sama Tuhannya kayak gitu. Ya seneng aja. Tapi menurut lo ini gue mau nanya menurut lo ya, menurut lo aja nih. Menurut lo gini, gue dulu ketika gue SD itu gue tinggal di salah satu kota terpencil di daerah, gue nggak boleh sebut karena gue takut diintimidasi sama orang-orang di Ya kota sana. pokoknya jauh banget ya. Tapi lo tau lah ya, lo tau jauh banget. Iya, gue paham Dan, kok. dan di kota itu, makanya kenapa gue bisa pindah ke Jakarta, ini gue mau cerita kenapa gue bisa pindah ke Jakarta, karena di kota itu ditulis dengan sangat amat besar adalah bahwa di kota ini lo dilarang menggunakan hijab. That's why gua pindah ke Jakarta. Ya mungkin itu kan balik lagi tadi ya mungkin lingkungannya kan mayoritasnya Begitu. tidak seperti itu kan. Mungkin tempatnya mayoritasnya tidak apa ya, tidak seperti itu Ya, gitu. mungkin tempat di sana Sebenarnya kalau panas, menurut jadi gue nggak tuh boleh pakai hijab gitu kan, mungkin. iya iya menurut gue juga sebenarnya terlalu ekstrim sih kalau sampai terang-terangan Ya. disebut kayak gitu ya, karena kan berhijab dan tidak berhijab itu maksudnya hak si pemakai gitu loh. Itu kan emang maunya dia gitu loh. Yang tidak ada paksaan dari orang lain seharusnya. Jadi kalau menurut gue kalau terlalu ekstrim sih kalau sampai tertulis kayak gitu. Cuma ya kalau emang mungkin sudah turun temurun misalnya, atau mungkin lingkungannya memang sudah terbentuk seperti itu ya 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 udah gitu. Kalau gini, kalau seandainya ada teman-teman lu nih, kita anggap seadanya ada teman-teman lu, semoga aja nggak ada. Kalau seandainya ada gitu, teman-teman lu yang mereka tuh ngomongin lu di belakang karena udah pakai hijab, tapi lu masih suka ngelanggar beberapa norma, dan mereka selalu ngomong berkali-kali kayak gitu. Apakah masih lu temenin? Masih. Gue tuh anaknya nggak bisa tidak berteman dengan orang, ngerti nggak sih? Nggak pernah benci sama orang gitu. Jadi mau temen gue kayak gimana pun ke gue tuh ya udah gitu. Kadang tuh kesel cuma di mulut doang, kayak uh, gila nih orang gitu kan, misalnya kesel mah kesel, cuma abis itu ya udah gitu. Gue tuh nggak pernah diambil hati gitu. Ketika gue marahan sama temen gue atau temen gue marah sama gue tuh nggak pernah diambil hati kayak gitu. Jadi mau temen gue ngomongin gue, mau ngejelekin gue, kayak gue mah nggak ini sih, biasa aja. Karena juga gue tuh selalu membiasakan teman-teman gue itu untuk membicarakan teman sendiri itu di depan orangnya langsung. Itu gue biasakan dari gue SMA. Gue bilang ke teman-teman gue, ketika lo nggak suka sama teman-teman, salah satu dari kita nih, lo nggak suka, sampein ke orangnya langsung gitu. Dan gue selalu ngomong kayak gitu, gue nggak suka nih sama lo soalnya lo gini gitu. Jadi gue tuh udah terbiasa lah. Gue nggak tahu ya, mungkin gue tuh mungkin gue nggak pernah diomongin di belakang gitu, karena setiap gue ngumpul sama teman-teman gue selalu yang memulai untuk membuka omongan buat ngomongin teman-teman gue, dan akhirnya teman-teman gue ngomongin gue di depan gue gitu. Gini, lu sayang sama hijab lu? Iyalah. Ketika hijab lu dirusak sama orang, apa yang bakal lu lakuin? Ya kesel lah. Ya, apa yang bakal lu lakuin kalau hijab lu dirusak sama orang? Kalau dirusaknya kenapa? Ditarik sampai robek misalnya. Wah anjir, kesel lah itu, gue pasti udah ngomel-ngomel, udah tanpa sengaja akhirnya rambut tuh jadi kelihatan semuanya gitu. Apa yang bakal lu lakuin? Gue kesel banget lah, bete, marah. Gue kata-katain. Parah lah pokoknya. Marah banget ya? Bete anjir. Sayang itu buat lu sama hijab lu ya? Ya iya, maksudnya kan kayak apalagi di depan umum gitu misalnya. Gila kali, nggak ada otak orang itu. Kalau sampai se-ekstrim itu gitu. Berarti bisa dibilang lo lebih sayang hijab lo dibandingkan cowok lo mungkin? Mungkin gue bisa jawabnya takaran sayangnya beda.
Mengatakan sendiri. Gitu. Tanpa menyakiti cowok lo ya jawabannya ya. Aduh. Tapi gue tau lah, di belakang itu semua gue tahu apa lah, gue tahu lo kayak gimana, gue tahu tentang lo, gue tahu gitu. Maksud gue bisa nggak sih? Tahu gue banget lo ya. Hah? Tahu gue banget lo ya. Ya kan gue bisa baca pikiran, Jang. Oh iya. Siap. Ya, gue mau gini, mungkin sebelum gue tutup konten ini, gue pengen minta lu buat kasih sedikit pesan moral untuk orang-orang atau anak-anak muda yang Closing statement. Ya, closing statement lo ngasih kata-kata untuk orang-orang yang untuk anak-anak muda yang belum bisa pakai hijab, untuk anak-anak muda yang belum mau pakai hijab, untuk anak-anak muda yang pengen pakai hijab tapi belum tahu gimana caranya, belum tahu mulai dari mana. Mungkin lu bisa ngasih tahu karena lu udah ngelakuin itu dari SMP. Iya, buat teman-teman yang belum pakai hijab, gue sih tidak memaksakan kalian untuk memakai hijab. Cuma harus diingat kalau ini buat teman-teman muslim ya, harus diingat kalau ini kan memang sudah ada anjurannya, sudah ada aturannya gitu kalau kita itu harus pakai hijab. Terus ya kalau bisa basicnya sih kalau emang lo pengen cuma lo ragu atau gimana, belajar aja dulu, dalemin dulu, lo pahamin dulu makna dari penggunaan hijab ini apa gitu. Ya, Dalam maksud segi gue mulai dari agama, mana? dalam Maksud segi gue mulai sosial dari gitu kan. Kenapa? Dimulai dari mana untuk bisa terbiasa pakai hijab? Mulai dari mana kalau emang lu mau ragu akan lingkungan lo, kalau menurut gue sih pakai aja, pede aja kalau menurut gue. Kalau lo ragunya sama hati lo, itu lo perlu belajar lebih dalam lagi mengenai arti sesungguhnya dari penggunaan hijab gitu. Kalau emang lo ragunya dalam segi sosial, nanti temen gue gimana ya, nanti ini gimana ya, pandangannya ini gimana ya, kalau menurut gue mah cuek-cuek aja. Karena gue juga pakai hijab ya walaupun gue belum benar gitu ya, sebagai manusia biasa yang masih melakukan kesalahan gitu, gue juga kadang cuek-cuek aja gitu. Ya udah gitu, melakukan hal-hal lain gitu, ya cuek-cuek aja gitu. Gue juga nggak ada kepikiran buat. Satu hal lagi ya, closing statement dari gue adalah mungkin buat siapapun yang nonton ini, tanpa ngurangin rasa hormat gue sama orang-orang yang berbeda dengan Ajeng mungkin, cewek hijab itu lucu, udah simpel. Dari gue gitu. Itu kan pandangan dari cowok ya. Ya, Gue sih baru tahu kalau cowok punya penilaian tersendiri kepada cewek berhijab. Cuma kalau dari gue sih jangan jadikan hijab untuk menarik perhatian orang lain sih. Jadikan itu lo jadikan itu suatu kebiasaan, jadikan itu suatu habit yang emang itu udah dianjurkan sama agama lo gitu. Ya, jadi kan itu pembuktian lo terhadap, ya berat lagi nih omongannya. Ya, pokoknya itulah pokoknya. Kalau bisa dari hati. Kalau sesuatu yang dari hati itu entah godaannya apapun tuh insya Allah nggak bakal hilang soalnya. Oke, Jang, thank you. Gue cuman pengen bahas itu aja sama lo. Mungkin nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Terima kasih juga lo udah ngeluangin waktu buat ngobrol sama gue. Terima kasih lo udah ganggu waktu lo lah, mungkin ganggu waktu lo banyak banget lah gitu kan. Lagi corona. Terima kasih juga. Mana-mana kan di rumah doang kan? Enggak dong, kan kita mengikuti anjuran pemerintah. Kebetulan di daerah rumah gue udah ngelakuin ini loh PSBB. PSBB, iya. PSBB itu kan udah Depok, Bekasi, sama Bogor kalau nggak salah. Iya, nah di daerah gue tuh baru-baru ini. Cuma ada beberapa daerah juga udah di lockdown ya. Kenapa? Udah ada beberapa daerah juga yang lockdown sendiri sama RT-RT-nya gitu. Iya, ada juga beberapa wilayah yang melockdownkan diri gitu. Udah Jeng, gue pengen ngomong itu doang, udah bahas itu aja. Mungkin untuk teman-teman semua yang nonton ini, terserah mau nilai gue kayak gimana, terserah mau nilai Ajeng kayak gimana. Intinya Ajeng udah ngelakuin yang menurut dia terbaik buat diri dia sendiri, tanpa mengurangi hormat anak-anak yang tidak menggunakan hijab gitu ya. Betul sekali. Ya, thank you Jeng. Sampai ngobrol lagi. Thank you. Bye. Bye.